Padang Lawas, 5 Mei 2023. Sekitaran pukul 7 malam, Sofar datang ke rumah ayahnya yang baru saja pindah ke desa Gunung Barani, Padang Lawas. Saat itu ia hendak mengambil motor miliknya. Sesampainya di rumah, Sofar pun bertemu ayahnya. Saat itu ayahnya minta tolong untuk dibelikan rokok. Sofar lantas menghidupkan motornya dan pergi ke warung. Setelah Sofar pergi, adiknya Jeffrey datang dengan menaiki sepeda motor Honda Revo tanpa plat. Sofar dan Jeffrey kakak beradik namun beda ibu. Sofar anak keempat dari istri pertama, sedangkan Jeffrey anak pertama dari istri kedua ayah mereka. Saat itu ayah mereka tinggal dengan istri pertamanya yang juga ibu kandung Sofar, sedangkan Jeffrey tinggal terpisah. Kedatangan Jeffrey ke rumah ayah dan ibu tirinya itu lantaran ia berniat untuk meminta pekerjaan dan minta izin untuk tinggal di sana. Setibanya di rumah ayahnya, Jeffrey lantas masuk ke dalam rumah. Saat bertemu ayahnya, ia juga langsung menegur ayahnya itu. Setelahnya ia mengatakan untuk dicarikan pekerjaan dan minta izin agar diperbolehkan untuk tinggal di rumah baru ayahnya itu. Namun ayahnya itu malah membentaknya. Ayahnya menjawab dengan nada tinggi. Ayahnya mengatakan jika tidak ada pekerjaan untuknya dan juga ayahnya tak mengizinkan Jeffrey untuk tinggal dengannya. Tak cukup membentaknya saja, ayahnya itu juga menghunuskan tembilah ke arahnya. Bisa dibilang saat itu Jeffrey sedang diusir ayahnya. Melihat perlakuan ayahnya begitu, Jeffrey lantas pergi lari keluar rumah. Namun, rupanya Jeffrey sakit hati atas perlakuan ayahnya itu. Jeffrey rupa-rupanya sudah lama memendam perasaan kecewa kepada ayahnya. Pemuda berusia 22 tahun itu merasa jika ia dan ibunya sering diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Ia dan ibunya tinggal di desa Sayur Mahincat, sedangkan ayahnya dan ibu tirinya baru saja tinggal di desa yang sekarang mereka tempatin. Jeffrey kemudian pergi keluar rumah. Ia pergi ke pekarangan. Di sana ia mengambil batu sungai, lantas kembali masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, Jeffrey lantas menghantamkan batu itu ke kepala ayahnya. Seketika itu ayahnya pun jatuh ke lantai. Jeffrey lantas mengambil tembilah milik ayahnya tadi. Seketika itu juga tembilah itu Jeffrey hantamkan ke arah ayahnya. Saat itu ayah Jeffrey sempat berteriak. Keributan keduanya pun terdengar sampai keluar. Sementara itu, istri pertama ayahnya datang dari pintu depan. Mendengar ribut-ribut, ia bergegas masuk ke rumah. Saat itu, ibu tirinya berteriak ke arah Jeffrey. Melihat ibu tirinya masuk ke rumah, Jeffrey lantas menyerang ibu tirinya itu juga. Ayah dan ibu tirinya pun tergeletak di lantai rumah. Merasa puas dengan apa yang sudah terjadi, Jeffrey lantas pergi. Saat di tengah jalan, Jeffrey bertemu dengan abang tirinya Sofar. Saat itu Sofar sempat menegur Jeffrey, tapi Jeffrey tak membalas. Sofar sendiri baru saja balik dari warung. Setelah tadi ia disuruh membeli rokok oleh ayahnya. Setibanya di rumah, Sofar masuk dari pintu belakang. Ia seakan-akan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ayah dan ibunya sudah tergeletak bersimbah darah. Seketika itu juga ia teringat dengan Jeffrey yang tadi ia temui di jalan. Jeffrey pergi dengan tas yang diikat dan juga membawa satu buah gitar. Sofar lantas berlari keluar. Saat itu ia bertemu adiknya Supardi. Kepada adiknya ia menyuruh untuk mengejar Jeffrey, lantaran orang tua mereka sudah dibunuh Jeffrey. Tapi Supardi tak mau. Ia takut dengan Jeffrey. Sofar yang panik lantas pergi ke rumah abangnya yang lain. Saat itu ia bertemu abangnya itu di warung kopi. Kemudian ia bercerita jika orang tua mereka sudah dibunuh oleh adik mereka dari istri kedua ayah mereka. Bersama warga lainnya, keduanya pun balik ke rumah ayahnya. Namun saat keduanya sampai, orang tua mereka sudah tak bernyawa. Kejadian itu lantas dilaporkan ke Polres Padang Lawas. Barulah setelah kepolisian datang, jasad kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sibuhuan Padang Lawas.
Polisi lantas melakukan pengejaran terhadap Jeffrey yang diyakini sebagai pelaku. Petugas mencoba melacak keberadaan Jeffrey. Beberapa saksi pun diperiksa. Didasarkan keterangan para saksi, diperkirakan jika Jeffrey pergi ke rumah abangnya yang lain yang bernama Julhadi. Julhadi sendiri tinggal di desa Hadungdung, Pintu Padang. Namun setibanya di sana, Jeffrey tak ada. Penyisiran pun dilakukan petugas kepolisian Polsek Barumuan. Hingga pada pukul 22.50 Jeffrey ditemukan bersembunyi di area perkebunan sawit yang tak jauh dari rumah abangnya Julhadi. Jeffrey didakwa pasal berlapis, antara lain pasal 340 yaitu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, dan pasal 44 tentang kekerasan rumah tangga hingga hilangnya nyawa seseorang. Atas perbuatannya itu, Jeffrey bisa saja dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.